Bapak Ibu kita masuk ke pelayanan firman. Untuk itu waktu sepenuhnya kami kepada Ibu Pendeta Sucian Nuryati. Menunggu Pendeta. Oke, selamat malam Bapak Ibu yang ada di Zoom maupun yang ada di Panti Rekso Putra bagian Putra. Gitu. Kendalu Pak Bandi. Kata Bu. Segendalu Ibu Tuti Martono. Bung Dalu, Bung Krisi, sehat. Belum selesai. Segendalu Pak Wibowo kalian Ibu. Sundalu Bu Pendeta Christian Muryati, Sundalu Bapak Ibu sedaya. Segendalu Pak Paulung Bowo. Segendalu Pendeta, segendalu Bapak Ibu sedaya, matur nuwun. Segendalu Pak Prabowo. Sugeng dalu Ibu Pendeta, sugeng dalu Bapak Ibu sedaya, Gusti berkahi. Segendalu Pak Wiyoto Adi. Sugeng dalu Bu Pendeta, sugeng dalu derek PA, matur nuwun. Aman nggih Pak, wonten mriku? Nggih, matur nuwun. Jawah, Bu. Sugeng dalu Ibu Hartiwi. Sugeng dalu Bu Pendeta, sugeng dalu Bapak Ibu semuanya, Gusti berkahi. Amin. Sugeng dalu Bu Rulin. Sugeng dalu Bu Pendeta Christian. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya, Gusti paring berkah. Amin. Sugeng dalu Pak Setiadi. Nggih. Sugeng dalu Bu Sri Murdiati. Sugeng dalu Bu Christian, Bapak Ibu sedaya, nggih matur nuwun. Sugeng dalu Bu Eri Sarwanto. Sugeng dalu Bu. Sugeng dalu Bu Titing. Sugeng dalu Bu Pendeta, sugeng dalu sedaya. Sugeng dalu Bu Martina. Selamat malam Mbak Risa. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, salam. Halo. Iya, paling jauh ini. Sugeng dalu Pak Handoyo. Halo Bu Pendeta dan Bapak Ibu semua, matur nuwun. Nggih. Sugeng dalu Bu Nina. Sugeng dalu Ibu Pendeta Christian Muryati, matur sembah nuwun. Sugeng dalu Bapak Ibu Timur Aplus sedaya, Tuhan memberkati. Saya perlu ganti nama ini. Jadi, sampun wonten malih menika ingkang dereng dipun sampun nggih ingkang wonten Zoom. Matur nuwun Bapak Ibu ya. Nggih, matur nuwun. Maaf tadi baru Pak Kornos pulang. Oh, nggih Bu Martina. Nggih, sugeng dalu Pak Joko, matur nuwun. Ladosanipun. Sugeng dalu Ibu Hoho.
Sugeng dalu Ibu Indri, sugeng dalu Bu Riri, sugeng dalu Burung. Mana? Oh, dia. Bu Dani, sugeng dalu tuan rumah. Pak Kriyono, oh nyonya rumah ini, tuan rumah yang ini. Bu Konali, sugeng dalu Pak Konali. Selamat malam, Ibu Ratno. Sugeng dalu yang setia sekali ya. Ibu Antun, sugeng dalu Ibu. Ajeng Pak Nur, sugeng dalu matur nuwun Pak Nur pradosanipun. Bu Desi, sugeng dalu. Terakhir Ibu Tin, sugeng dalu Bu Tin. Oke, Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan. Ampun ini. Ya. Kali ini tema kita adalah diberkati untuk menjadi berkat. Diambil dari kitab Kejadian. Kejadian pasalnya yang ke-12. Kejadian pasal 12. Ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Bapak Ibu, ya. Saya akan membacakan untuk kita sekalian Kejadian 1 sampai 9 dengan perikop Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah sabda Tuhan yang disebut berbahagia ialah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang tidak ingin diberkati? Tidak ada ya. Kalau ingin diberkati sinten wah pasti ngatung semua hutan gitu ya. Setiap manusia normalnya pasti ingin diberkati. Bahkan ada banyak orang tua sampai memberi nama anaknya berkat gitu ya. Atau sebuah toko dinamai toko berkat. Bahkan setiap kali kita kirim WA
Kalau menulis status pakainya God bless you gitu ya. Gusti berkahi, itu pasti setiap penutupan. Oh, berarti kalau sudah Gusti berkahi itu berarti sudah selesai percakapannya. Itu sebagai penutup, artinya ya semua orang mengharapkan hidupnya diberkati. Lalu ketika kita berbicara tentang berkat, apa saja sebenarnya wujud berkat itu? Apakah hanya ketika kita menang undian, wah dapat mobil, dapat emas, dapat uang tunai, itu adalah berkat? Tentu bukan hanya itu, gitu ya. Berkat juga seringkali diidentikan dengan, wah anak saya lolos CPNS, itu adalah berkat Tuhan. Atau juga berkat dari, bukan hanya dari sisi materi, artinya adalah berkat itu juga termasuk perasaan. Ketika kita merasa cukup, itu juga adalah berkat. Karena ada banyak orang yang hidupnya hanya kurang terus. Sementara ketika kita bisa memiliki rasa cukup, itu juga adalah berkat. Ketika kita bisa memiliki damai sejahtera, sukacita, bahkan termasuk ketika kita memiliki kekuatan di dalam melewati sebuah pergumulan, itu adalah berkat. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, lalu ketika kita mendapat berkat, apa yang kita lakukan? Kita belajar dari firman Tuhan hari ini tentang kisah bagaimana Tuhan sang sumber berkat itu memanggil Abram keluar dari kampung halamannya, dari tengah-tengah saudaranya, menuju ke tempat yang ditentukan oleh Allah. Disitulah tersedia berkat dari Tuhan. Dikatakan di sini, Abram umurnya 75 tahun. Pak Triyono 70 tahun, masih kurang 5 tahun Pak untuk jadi seperti Abram yang pada waktu itu dia dipanggil, itu usia 75 tahun. Ya, kita bisa membayangkan gitu ya, Abram ini dengan usia 75 tahun, bukankah dia seharusnya ya sudah tinggal duduk saja, duduk manis gitu. Usia 75 tahun itu kan juga bukan usia yang muda ya. Kalau tiba Tuhan memanggilnya, kira-kira kalau Bapak Ibu, Pak Konali usianya berapa ini Pak? Baru mau 77. Wow, 77. Kalau misalnya Tuhan memanggil seperti Abraham yang dipanggil oleh Tuhan ini, sebenarnya bisa juga ya semoyo. Ah Tuhan, aku ini kan sudah tua. Aku tinggal menikmati apa hasil kerja kerasku selama muda. Kenapa aku harus disuruh-suruh, apalagi pergi ke negeri ya? Tidak jelas. Karena di sini memang Tuhan belum menyebutkan hal itu gitu ya sebelumnya. Dia sudah menjadi seseorang yang menetap di Haran, dan semuanya itu berubah ketika firman Tuhan datang kepadanya, ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Dia harus meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, rumah bapaknya. Tentu akan lebih mudah. Tuhan yang lain saja yang muda-muda. Tuhan, saya tak menikmati hidup saya saja daripada dekat biar orang lain. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, di sini Abram bukan orang yang demikian. Ketika Tuhan memberikan perintah meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, dan rumah bapaknya, Abram merespon hal itu. Termasuk ketika Tuhan memberikan janji kepada Abram. Jadi Tuhan ketika memanggil Abram dengan perintah dan juga dengan janji. Next, Pak. Apa janji Tuhan bagi Abram? Janjinya adalah yang pertama, bahwa Abram sendiri akan diberkati oleh Tuhan. Namanya menjadi masyhur di antara segala bangsa.
Lalu kemudian juga yang kedua, Abraham ini tidak hanya orang yang akan menerima, tetapi kalau semua orang baik kepada dia, orang yang baik itu akan ketularan berkatnya. Demikian juga orang yang mengutuk dirinya akan mendapatkan balasannya. Lalu kemudian juga selain itu adalah Abraham dan keturunannya akan jadi berkat bagi semua kaum, bukan hanya satu kaum, semua kaum manusia di muka bumi ini. Ketika Abraham dipanggil, diberi perintah pergilah, lalu diberi janji. Apa respon Abraham? Ada beberapa hal yang kita pelajari dari responnya. Yang pertama, Abraham ini adalah orang yang taat pada perintah Tuhan. Abraham meninggalkan kehidupan lamanya, sudah zona nyaman, dipanggil untuk jadi berkat ke negeri yang tidak diketahuinya, dan dia menurut, gitu ya. Dia mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Dia tidak coba-coba, aku tak kesana, siapa tahu, tidak. Tetapi dengan iman yang penuh. Maka kemudian di perjanjian baru Rasul Paulus pun juga menuliskan bahwa Abraham ini adalah orang yang percaya. Dalam ketaatan dia bergantung penuh kepada Allah. Dia akan pergi meninggalkan keluarganya, meninggalkan negerinya, meninggalkan rumah ayahnya. Tentu dia harus memulai hidup baru dan hanya Tuhan yang menjadi sandaran hidupnya. Pergi itu bukan hanya pergi berpindah tempat ya, tetapi pergi di sini adalah juga meninggalkan sesembahannya. Karena Abraham dan leluhurnya ini dulunya sebelum dipanggil oleh Allah, mereka itu menyembah Allah lain. Jadi ketika diminta untuk pergi, artinya betul-betul Abraham selain meninggalkan hidup lamanya, dia harus meninggalkan Allahnya dan hanya bergantung kepada Allah saja. Bukan tidak banyak tantangan gitu ya, tapi bahkan pasti sangat banyak tantangan ketika dia harus beriman kepada Tuhan. Tetapi di situ dia mau untuk meninggalkan hidup lamanya sehingga dia mendapatkan hidup baru bersama Tuhan. Kalau kita bayangkan ini adalah kita yang hidup di zaman sekarang, ya Tuhan menginginkan supaya kita hidup di baru, menyangkal diri kita, meninggalkan kehidupan lama kita untuk hidup baru bersama dengan ketaatan di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Abraham percaya pada Tuhan, Abraham percaya pada janjinya. Di saat itu Abraham belum tahu kemana dia akan dibawa pergi. Jadi hanya bisa percaya penuh ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Artinya ketika dia harus meninggalkan negeri lamanya, Tuhan sudah janjikan nih. Ketika kita mau meninggalkan masa lalu kita, Tuhan janjikan masa depan yang lebih baik. Lalu yang ketiga, Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi di sini Abraham menyembah Tuhan, Tuhan menampakkan diri padanya, dia mendirikan mezbah. Lalu mezbah waktu itu ya masih bentuknya batu-batu gitu ya. Tapi itu sebagai peringatan bahwa Tuhan telah melakukan hal yang baik, memberkati dan menyertai dia. Di dalam keluarga kita akan sangat baik kalau kita juga mendirikan mezbah, doa, tempat beribadah, bukan hanya ruangan khusus. Kalau ruangannya sih bisa macam-macam gitu ya, tetapi paling tidak kita mengkhususkan waktu untuk kita menghayati berkat dari Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, dari kisah Abraham yang dipanggil Allah ini, apa yang akan kita renungkan? Yang pertama adalah mari kita mensyukuri berkat Tuhan ketika Tuhan sudah memilih kita, ketika Tuhan sudah memanggil kita, ketika Tuhan mengutus kita. Mengapa? Karena pemilihan dan pengutusan itu adalah berkat bagi kita. Ingat bahwa berkat itu bukan hanya materi. Ketika Tuhan memanggil kita, menangkap kita sebagai orang Kristen,
itu juga adalah berkat dari Tuhan. Dan kita dipanggil bukan hanya hidup sebagai orang Kristen, tetapi menurut panggilan kita masing-masing. Apa itu? Bapak Ibu yang profesinya guru, yang menurut panggilan Bapak Ibu Saudara menjadi guru mencerdaskan anak-anak generasi penerus bangsa. Bapak Ibu pengasuh panti asuhan, itu adalah panggilan dari Tuhan, maka harus dihidupi. Bapak Ibu dosen atau mungkin dokter atau bahkan ibu rumah tangga, itu juga adalah panggilan Tuhan. Bersyukurlah karena Tuhan telah menangkap kita bukan hanya sebagai orang Kristen, tetapi juga memberikan kepada kita panggilan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mari kita pahami, kita taati apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Kalau Tuhan sudah berkehendak kepada kita, Tuhan telah memanggil kita untuk menjadi seorang pendidik, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang dokter, atau mungkin menjadi guru. Penuhi panggilan itu dengan ketaatan kepada Tuhan. Jangan kemudian sakar PDW gitu ya, yang akhirnya ya nanti hidupnya jadi tidak taat di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga, kita harus mengakui Allah sebagai sumber berkat. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena kehidupan kita sendiri itu adalah anugerah dari Tuhan. Kita memang bekerja. Bahkan mungkin kita berkompetisi dengan orang lain untuk mendapatkan berkat Tuhan itu. Tetapi ketika kita sadar bahwa Tuhan adalah sumber berkat, maka kita tidak akan tega membunuh orang lain. Artinya senggol kanan, senggol kiri, yang penting aku oleh berkat. Tidak akan seperti itu ketika kita mau mengakui bahwa Tuhan adalah sumber berkat. Tanpa kita KKN, tanpa kita mematikan penghasilan orang lain, tanpa kita berbuat hal-hal yang menghalalkan segala cara, ketika kita mengakui Tuhan sebagai sumber berkat kita, maka ketika kita melakukan kebaikan pun di situ berkat Tuhan menjadi nyata. Kadang-kadang mungkin ada banyak saudara-saudara kita yang terzolimi gitu ya, karena tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Tetapi tidak masalah, berkat Tuhan pun juga akan terbuka bagi kita karena kita melakukan kebenaran. Nah, lalu yang terakhir, ketika kita sudah memperoleh berkat, ya mari kita menyalurkan berkat itu kepada orang lain. Diberkati untuk jadi berkat. Sebuah pohon tidak akan memakan buahnya sendiri. Buah yang jatuh di sekitar pohon memang akan bermanfaat bagi pohon itu untuk pupuk gitu ya. Tetapi akan lebih bermanfaat ketika buahnya bisa dinikmati bukan hanya oleh burung tetapi mungkin oleh manusia, artinya oleh makhluk-makhluk yang lain. Ketika kita sudah diberkati, ya mari kita menjadi berkat. Karena orang yang terberkati itu sebenarnya orang yang mau berbagi berkat kepada sesamanya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita sebenarnya punya naluri untuk melakukan hal yang baik bagi orang lain. Coba kalau kita tanya kepada anak-anak kecil, cucu-cucu kita atau anak-anak kita yang masih kecil-kecil, cita-citamu itu apa? Mau jadi dokter, mau jadi tentara. Oh, dokter itu menolong orang lain. Mereka nggak berpikir gajinya loh. Anak-anak itu belum kepikiran sampai gajinya. Yang mereka pikirkan adalah, oh, aku akan jadi dokter karena aku bisa menyelamatkan orang. Oh, aku akan jadi polisi karena polisi itu bisa menolong masyarakat. Oh, aku jadi guru supaya mencerdaskan orang lain. Itu yang anak-anak pikirkan. Artinya anak-anak tidak akan bercita-cita, oh aku jadi seorang penjahat gitu kan, tidak ada ya. Pasti mereka, aku cita-citanya jadi orang yang baik, orang yang jadi berkat. Berarti manusia punya naluri untuk menjadi berkat. Tapi kenapa seiring berjalannya waktu, justru orang-orang
orang yang sudah tadi misalnya cita-citanya jadi polisi, kok yang delalah kejadian seperti yang sekarang sedang viral gitu kan. Kan itu sangat melenceng, apalagi yaitu juga anak Tuhan gitu ya. Nah kan memprihatinkan, padahal dirinya bisa jadi berkat, tetapi kenapa malah justru ya mencemarkan nama Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka mari Bapak Ibu kita diingatkan kembali, kita dipanggil oleh Tuhan seperti Abraham dipanggil oleh Tuhan. Mari kita tinggalkan kehidupan yang lama yang penuh dengan dosa, kita hidup dalam kehidupan yang baru, kita penuhi panggilan kita masing-masing, kita taat pada Tuhan, dan kita syukuri segala berkat itu adalah dari Tuhan dan untuk Tuhan melalui sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Semoga diberkati Pak Nur.